Mereka menelusuri jalan menuju kemuliaan. Inilah yang mereka cari, kemuliaan di akhirat, ketinggian pangkat di akhirat. Mudah-mudahan kita juga seperti apa yang mereka tuju, mencari kemuliaan, ketinggian di negeri akhirat. Karena mereka meyakini bahwasanya kemuliaan, ketinggian di negeri akhirat itulah ketinggian kemuliaan yang hakiki, yang sebenarnya. Adapun kemuliaan, ketinggian pangkat di dunia ini hanya sementara. Yang hakikat sebenarnya kemuliaan ialah di negeri akhirat. Setapak demi setapak mereka telusuri dengan kegigihan dan kesungguhan. Jadi mudah-mudahan kehidupan kita ini senantiasa meniru perjalanan salafun salihun. Karena mereka meniru jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peranan dakwah, usaha dan perjuangan mereka tidak dapat diungkapkan hanya dalam tulisan yang singkat ini. Jadi ujar pengarang kitab kita ini tidak dapat diungkapkan hanya sekedar dengan tulisan ini. Mereka telah melakukan banyak kebaikan dan manfaat bagi umat. Tujuan saya menuliskannya agar perjalanan mereka menjadi teladan dan cerminan bagi generasi sesudahnya. Semoga bermanfaat. Amin. Itulah di antara tujuan para penyusun kitab-kitab manaqib, perjalanan orang-orang saleh. Semoga generasi berikutnya dapat menelaah, dapat meniru jejak langkah mereka, yang mana mereka telah sukses mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah sukses mendapatkan ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita orang-orang yang hidup di akhir zaman ini pun dapat meniru jejak langkah mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kemuliaan mereka, orang-orang saleh, wali-wali Allah Ta'ala, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para aulia Allah itu, mereka tidak khawatir dan tidak pula mereka bersedih hati. Di antara sifat walinya Allah, tidak ada kekhawatiran di hati mereka akan kehidupan di alam dunia ini. Yang mereka khawatirkan ialah apakah mereka selamat di negeri akhirat. Yang mereka utamakan ialah keselamatan di negeri akhirat. Bukan berarti mereka meninggalkan dunia, tidak menghiraukan dunia. Tapi mereka lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Dan mereka tidak bersedih hati kalau keluputan dunia. Tapi kalau keluputan akhirat, ya Allah. Kita kebalikannya. Kalau kita keluputan dunia, kita bersedih. Tapi kalau kita keluputan amal akhirat, biasa-biasa saja. Itulah betapa bedanya kita dengan mereka. Allah. Dalam kehidupan di Indonesia, kata Habib sudah tidak asing lagi di masyarakat. Ini pengertian daripada Alawiyin atau Habaib. Sebutan Habib merupakan sebuah gelar yang disematkan para pecintanya sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib ini dengan makna orang yang dicintai. Karena mereka memang pantas untuk dicintai. Mengingat jasa mereka. Jasa datuk-datuk mereka yang sangat besar kepada kita. Di beberapa negara, sebutan untuk zuriat Rasul itu berbeda-beda. Di Maroko dan sekitarnya, mereka lebih dikenal dengan sebutan syarif. Maknanya syarif itu orang yang mulia. Di daerah Hijaz, mereka lebih dikenal dengan sebutan sayyid. Pemimpin maknanya. Sedangkan di Nusantara ini,
Umumnya mereka dikenal dengan sebutan Habib. Bimakna al-mahbub. Orang yang dicintai. Pada sekitar abad 9 Hijriah. Sampai 14 Hijriah. Mulai membanjirnya hijrah kaum Alawiyin keluar dari Hadramaut. Alhamdulillah. Mereka mau keluar itu bentuk daripada rahmat Allah. Mereka menyebar ke pelosok negeri. Itu membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyebar ke seluruh belahan dunia. Hingga sampailah ke Nusantara, negeri kita yang tercinta ini. Di antara mereka ada yang mendirikan kerajaan. Atau kesultanan. Yang peninggalannya masih dapat disaksikan hingga kini. Di antaranya kerajaan Al-Aidarus di Surat, India. Jadi di India ada di daerah Surat. Itu kerajaan Al-Aidarus. Marga daripada keturunan Rasulullah yang berbangsa Al-Aidarus. Ada juga Kesultanan Al-Qadri di Kepulauan Komoro dan Pontianak, Kalimantan Barat. Di sana ada Kesultanan Al-Qadriyah. Al-Bin Sahab di Siak dan Kesultanan Bafakih di Filipina dan banyak lainnya di lain-lainnya. Tokoh utama Alawiyin pada masa itu adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Sahibur Ratib. Sejarawan Hadramaut, Syekh Muhammad Bamutrib mengatakan bahwa Alawiyin atau kabilah-kabilah Ba'alawi dianggap kabilah yang terbesar jumlahnya di Hadramaut. Dan yang paling banyak hijrah ke Asia dan Afrika. Itulah kaum disebut dengan kaum Alawiyin. Nisbah kepada Sayyidina Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Jauh sebelum itu, pada abad-abad pertama Hijriah, julukan Alawi digunakan untuk setiap orang yang bernasab kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelumnya, julukan Alawi itu dinisbahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, Asadullahil Ghalib, singa Allah yang perkasa. Wa idza nusiba ar-rajulu ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qalu Alawi. Jika seseorang nasabnya bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka orang menyebutnya sebagai Alawi. Kata Alawiyin memiliki dua pengertian. Pengertian pertama ialah keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sedangkan pengertian kedua menunjukkan keturunan Alwi ibn Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ibn Isa ibn Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua nisbah. Yang pertama nisbah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan Alawi juga. Dan yang kedua khusus daripada keturunan Rasul dari Hadramaut ini nisbah kepada Imam Alwi bin Ubaidillah. Keturunan mereka disebut Alawiyin. Istilah Alawin atau Ba'alawi juga digunakan untuk membedakan keluarga ini dari keluarga para sayyid lainnya yang sama-sama keturunan Rasulullah SAW. Jadi sekarang penggunaan kalimat Alawi itu banyak digunakan untuk mereka yang keturunan dari Hadramaut, keturunan Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Adapun keturunan Nabi yang bukan jalur daripada Imam Ali bin Ubaidillah itu masih banyak. Daripada Al-Hasani dan daripada marga-marga yang lainnya. Mereka sama-sama mendapat kemuliaan dengan tubuh mereka dialiri darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalam perkembangannya sebutan Alawi dinisbahkan kepada Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Jadi akhir-akhirnya
Alawi itu dinisbahkan kepada Imam Alwi bin Ubaidillah. Alwi adalah cucu pertama Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa yang lahir di Hadramaut. Allah Allah. Negeri sejuta wali. Kalau kita mendengar kalimat Hadramaut, ya Allah, mudah-mudahan kita jangan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kaki kita ini dilangkahkan Allah sampai ke negeri Hadramaut. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan kelebihan orang-orang Yaman. Atakum ahlul Yaman hum araqqu afidatan wa alyanu quluban al-imanu yamani wal hikmah yamaniyah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis beliau menyatakan kelebihan orang-orang Yaman. Telah datang kepada kalian orang-orang Yaman. Mereka itu sepaling lembut hati, sepaling alyanu quluban, sepaling lembut hati, araqqu afidatan, sepaling tipis perasaan. Al-imanu yamani, iman itu detaknya dari Yaman. Iman itu datangnya dari Yaman. Wal hikmah yamaniyah, hikmah itu pun datangnya dari Yaman. Jadi alhamdulillah di negara kita, Indonesia, ini banyak sekali keturunan Rasulullah SAW, khususnya yang datang dari negeri Yaman. Alhamdulillah, kota kita khususnya Amuntai, sering kedatangan para ulama, para habaib yang datang dari negeri Yaman. Tanpa kita mengurangi hormat kepada para habaib yang dari Indonesia. Yang mana mereka semua juga berasal dari negeri Yaman. Kemudian, dan pada masa itu beliaulah orang pertama yang diberi nama Alawi. Beliau wafat pada abad keempat Hijriah. Setelah abad keempat Hijriah. Kepadanya kembali semua keturunan Alawi yang berasal dari Hadramaut. Kalau kita kenal di Jawa, itu dikenal dengan sebutan Wali Songo. Itu mereka semua keturunan daripada Imam Alwi bin Ubaidillah yang bermakam di Hadramaut. Kemudian kita akan sedikit membaca kalam salaf. Pembacaan kalam salaf. Adapun sejarah ini nantinya mudah-mudahan dapat kita sambung kembali. Amin ya rabbal alamin.